Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ayu Sumiati. Pada siang hari ini, semoga teman-teman semuanya tetap semangat ya. Walaupun sudah mungkin lelah berapa materi yang sudah diterima, tapi harus tetap semangat. Nah, pada siang ini kita bertemu dengan saya lagi dengan pembahasan yang baru. Nah, pada siang ini kita membahas tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam memberikan pembelajaran, kita memang harus selalu berencana. Nah, adapun gambaran untaian kegiatan selama kita tatap muka ini, tatap muka melalui daring ya, teman-teman ya. Nah, di mana saya akan memberikan sedikit paparan, kemudian kita diskusi di dalam WA group nanti tentang materi ini. Teman-teman bisa bertanya jika ada yang kurang paham, lalu nanti ada diskusi tugas mandiri ya yang harus teman-teman kerjakan. Oke, lanjut. Keterkaitan antara materi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dari kemarin, antara materi satu dengan materi lain itu pastinya ada berkaitan, di mana kita sudah belajar bermain bahasa, bermain sains, bermain seni kriya. Nah, itu untuk pembelajarannya ataupun kegiatannya. Nah, di situ kita tak lepas dari perencanaan pembelajaran. Nah, pada saat ini kita membahas tentang perencanaan pembelajaran. Oke, adapun tujuan materi. Nah, tujuan materi menjelaskan tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana RPP bisa disusun. Nah, lalu mengapa perlu mempelajari materi ini? Perlu sekali ya teman-teman ya, perencanaan pembelajaran itu perlu kita pelajari karena suatu kegiatan pembelajaran itu di sekolah ataupun di rumah itu harus dengan rencana supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian dalam menjalankan ataupun melaksanakan pembelajaran itu tidak kebingungan karena ada rencananya. Coba teman-teman, misalkan kita belajar ataupun melaksanakan kegiatan tanpa rencana, seperti apa kira-kira? Pastinya tidak terarah. Oke? Perencanaan pembelajaran. Nah, memanglah sangat penting kita merancang ataupun membuat perencanaan pembelajaran. Nah, apa itu perencanaan pembelajaran? Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran, nah yang sering kita sebut dengan RPP, merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret ataupun nyata bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah ataupun di sekolah juga. Nah, itu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mendukung anak dalam proses belajar. Lalu, nah, pelaksanaan pembelajaran itu ada yang dirancang dan tidak, ataupun ada direncanakan dan tidak. Nih ada kita lebih enak menjalankannya itu jika ada
rencana. Nah, ini ada suatu kegiatan ya teman-teman ya. Kita lihat semua. Asah otak PAUD ataupun TK. Menambah 2 bilangan. Buat garis untuk menghubungkan gambar di sebelah kiri dengan gambar yang sesuai di sebelah kanan. Ikuti contoh. Nah, itu perintahnya. Ini suatu lembar kerja ya teman-teman ya. Ini contoh lembar kerja. Jadi di situ ada angka 4 ditambah angka 2. Nah, hasilnya 6. Maka anak disuruh menghubungkan. Lalu 3 ditambah 1 kemana arah jumlahnya, nah angkanya di mana, nah itu kita tugaskan kepada anak. Lembar kerja sifatnya memberikan tugas. Nah ini kira-kira menarik atau tidak? Memberikan pengalaman yang lebih menarik atau tidak? Nah ini satu lagi contohnya kegiatan. Anak-anak sedang belajar ataupun bermain, yaitu membuat kue. Praktek langsung ya. Nah, cooking class. Di situ anak praktek langsung membuat kuenya, mencetak langsung. Kira-kira dengan LK tadi atau dengan praktek langsung ini anak itu bisa tertarik belajarnya. Nah, yang mana kira-kira? Teman-teman bisa menjawabnya ya pastinya. Oke. Pesan dari gambar tersebut, 2 gambar tadi, LK merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Itu di gambar 1. Kemudian, pembelajaran pada anak usia dini haruslah direncanakan secara baik, berupa kegiatan main yang konkret dan menyenangkan. Itu ada di gambar 2. Nah, jadi kita sebagai pendidik PAUD ini, guru RA ini khususnya, jika kita merancang pembelajaran, itu sebaiknya itu kegiatan mainnya itu yang nyata, ya. Kalau kita terlalu sering dengan RK, nanti anak kita kurang tertantang dengan suatu kegiatan itu karena tidak nyata, cuman hanya gambar. Nah, seperti itu. Misalkan penjumlahan yang tadi itu ini gambarnya buah. Nah, buah ini akan lebih menarik bagi anak jika buah itu nyata, ya. Buahnya ada 4, ditambah buah lagi 2. Nah, nanti jadinya sama dengannya buahnya dihitung lagi jadi 6. Nah, itu pasti anak akan tertarik daripada hanya mengerjakan LK. Lanjut, refleksi. Ya, refleksi nih bagi kegiatan kita. Bagaimana pengalaman saat menyusun RPP? Nah, bagaimana teman-teman rasanya di rumah kita, di sekolah? Bagaimana pengalamannya saat menyusun RPP? Nah, coba nanti dijawab di WA grupnya. Lalu bagaimana proses belajar tanpa ada RPP? Nah, dijawab lagi ya di WA grupnya. Kemudian langsung. Apa permasalahannya yang kita sering hadapi pada saat menyusun perencanaan? Apa kira-kira? Kira-kira apa permasalahannya? Coba teman-teman juga tuliskan di chat WA-nya nanti. Oke, lanjut. Apa itu rencana pembelajaran? Nah, di situ apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, coba ini ada gambar, ya, ada foto anak sedang bermain dengan ayahnya. Bermain apa ini kira-kira? Nah, teman-teman bisa lihat apa ini? Anak sedang bermain balapan, apa namanya?
pacu merangkak ya sama ayahnya. Nih, ayahnya merupakan mengembangkan fisik motorik kasarnya. Nah, silahkan teman-teman lihat fotonya. Lalu lanjut. Di sini ada kerja mandiri dari foto yang di atas tadi. Teman-teman nanti punya tugas mandiri ya, tugas mandirinya. Tuliskan peristiwa yang terjadi. Apa peristiwanya tadi? Aspek perkembangan apa yang muncul? Nah, seperti itu. Kegiatan main apa yang dilakukan anak? Alat dan bahan yang digunakan apa? Nah, nanti silahkan dijawab di chat-nya, WA-nya. Lanjut. Siapa yang menyusun perencanaan? Siapa yo? Siapa yang harus merancang ataupun menyusun perencanaan? Jawabnya pastinya guru. Ya, guru di satuan pendidikan itu yang ditugaskan menjadi wali kelas. Nah, itulah yang wajib menyusun perencanaan kegiatannya. Lalu jika kita pada keadaan COVID seperti ini, perencanaan kegiatan itu kita informasikan kepada orang tua di rumah. Nah, jadi yang wajib menyusun perencanaan itu adalah guru sebagai wali kelas yang ada di satuan pendidikan tersebut. Lalu fungsinya merancang ataupun menyusun perencanaan. Di antaranya pencapaian KD dan KI. Nah, jadi kalau kita punya perencanaan kegiatan itu pastinya akan dapat mencapai KD dan KI-nya. Teman-teman ketahui pencapaian KD dan KI. KD dan KI ada di mana, teman-teman? Ada pada kurikulum K13 Permendikbud 137 tahun 2013. Nah, kemudian keberhasilan pengelolaan pembelajaran bermakna. Nah, pengelolaan pembelajarannya jadi bermakna karena ada rencana, ada penyusunan, rencana penyusunannya ada. Nah, penyiapan alat dan bahan karena kita ada rencana penyusunan pembelajaran, pastinya direncanakan pembelajaran itu, maka alat dan bahannya juga sudah disiapkan karena sudah direncanakan. Beda sama yang tidak direncanakan, pastinya alat dan bahannya juga belum tersedia, belum siap, seperti itu. Kemudian membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dengan terbiasa menyusun perencanaan pembelajaran itu, guru akan terbangun sikap pengetahuan dan keterampilannya. Ya, jadi dia akan lebih terampil lagi seperti itu. Lanjut, kapan guru menyusun rencana? Nah, kapan ayo teman-teman? Kira-kira kapan menyusun rencana itu? Rencana itu disusun kapan? Sesudah kegiatan pembelajaran atau sebelumnya? Nah, jawabnya pastinya sebelumnya. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, menyusun rencana itu perlu. Rencananya tuh dibuat dulu. Kalau
rencana ataupun menyusun rencana kegiatan pembelajaran dibuat sesudah kegiatan dilaksanakan, itu namanya laporan, ya. Yuk, kita biasakan di lembaga masing-masing menyusun rencana pembelajaran itu di saat sebelum pembelajaran dilaksanakan. Lanjut. Perencanaan apa yang disusun dalam masa PDR? Nah, perencanaan apa yang disusun dalam masa PDR? Jadi, kita ketahui bersama pada saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19, maka kita dianjurkan untuk selalu di rumah, tetap di rumah, belajar dari rumah. Maka perencanaan apa yang disusun dalam masa belajar dari rumah itu? Nah, teman-teman cukup menyusun RPPM, ya. RPPM yang harus kita susun, sedangkan RPPH-nya itu bisa ataupun boleh tidak kita buat, karena RPPH itu pelaksanaan pembelajarannya harus dilaksanakan di satuan pendidikan, sudah terencana dengan waktunya, lengkap dengan waktunya di situ. Nah, lengkap dengan area ataupun tempat mainnya. Nah, yang jelas di situ ada waktunya dan ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Nah, seperti itu kalau di RPPH. Namun karena kita pada saat ini dalam masa belajar dari rumah, nah kita cukup menyusun RPPM. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyusun RPPM apa aja yang kita harus tekankan? Maka satunya yaitu memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD, yaitu KI, ya. STPPA-nya itu di dalam kurikulum K13, di situ tertulis di dalam KI-nya. Lanjut, memahami KD, kompetensi dasar. KI tadi kompetensi intinya. Nah, yang kedua memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. Nah, KD-nya sebagai capaian hasil pembelajaran. Lalu menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Nah, ini disesuaikan dengan lembaganya masing-masing, dengan keadaannya sekolah masing-masing. Jadi kalau KI itu sudah ada ketentuannya. Dari kurikulum K13 itu sudah ada ketentuannya. KD juga sudah. Maka yang berbeda itu menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Nah, ini lain sekolah ataupun lain lembaga, pastinya materinya berbeda. Nah, seperti itu ya, muatannya berbeda. Materi atau muatannya pastinya berbeda. Lanjut. Nah, ini tadi tuh apa yang harus dipertimbangkan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan saat kita menyusun RPPM. Oke. Lanjut. Bagaimana cara menyusun RPPM? Nah, di masa pandemi ini seperti apa kira-kira? Nah, seperti ini. Di situ ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, belajar di rumah. Nah, RA Al-Islam misalnya seperti itu. Semester, bulan, minggu keberapa. Lalu tema contohnya rumahku tempat bermainku. Nah, sekarang seperti itu. Boleh yang lainnya sesuai dengan sekolah masing-masing. Lalu kelompok
Oke, usia 5 sampai 6 tahun. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman buat sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Habis itu ada 3 kolom. 3 kolom. Yang kolom 1 isinya aspek perkembangannya atau KD. Jadi ada di situ 6, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Kemudian ada 6 aspek perkembangan yang harus dirangsang ataupun dikembangkan oleh anak tersebut setiap harinya. Kemudian materinya tertulis di situ merawat tanaman, ciptaan Tuhan, gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus, pengelompokan bilangan, menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan, berani mengungkapkan pendapat, ekspresi seni, musik, dan kriya. Nah, ini contoh. Kemudian kegiatan mainnya. Nih, di sini tertulis aku bisa menanam bunga. Yuk, kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Lukisan tanaman yang ada di kebunku. Membersihkan kebun bersama ayah bunda dan seterusnya. Karena ini kegiatan mainnya ada di halaman rumah. Nah, nanti kalau teman-teman membuat kegiatan main itu ada di dalam rumah ataupun misalkan di dapur, pastinya kegiatan mainnya beda lagi. Oke, lanjut. Nah, mari kita mengingat pemetaan KD ke dalam program pembelajaran, program pengembangan, ya. Pemetaan KD ke dalam program pengembangan. Nah, pastinya teman-teman ini sudah hafal ini. Kalau guru kelas yang pegang kelas dan yang menyusun program pembelajaran di sekolah masing-masing, pemetaan KD ini hafal, ya. Nilai agama dan moral ada di KD berapa? 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, kemudian 3.2 dan 4.2. Itu KD-nya. Nah, lalu fisik motorik di mana? Ada di 2.1, 3.3, 4.3, kemudian 3.4 dan 4.4 dan seterusnya. Ini teman-teman udah hafal. Sehingga setiap harinya disebut-sebut terus ini ya. Nah, seperti seni ini ada di 2.4, 3.15 dan 4.15 seperti yang disebutkan pada seni musik dan gerak kemarin. Nah, KD-nya ada di situ. Lanjut. Ini jadinya RPPM yang harus disampaikan kepada orang tua. Nah, cara penyampaiannya seperti ini. Misalkan, ayah, bunda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Melalui tema dan kegiatan, main yang dapat dipilih di bawah ini. Tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu mencintai dan merawat ciptaan Tuhan, nomor satunya. Nomor 2, menguatkan dan melatih koordinasi, nah itu di 6 ya. Menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan, itu pastinya aspek motorik kasar. Lalu mengenal pola dan bilangan, nah itu kognitifnya. Anak dapat menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu membiasakan berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Serta yang keenam, mengekspresikan seni musik dan kriya. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah, nah, pada 6 aspek perkembangan tersebut, kegiatannya bisa dipilih. Nah, di antaranya aku bisa menanam bunga.
Yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Nah, ini yang ada di dalam tabel tadi. Ya, dalam kolom yang di atas tadi. Nah, hitunglah bunga-bunga yang mekar. Aku bisa membuat alat musik. Nah, seperti itu. Yuk membuat bunga dengan menggunakan batu-batu di halaman. Asiknya melipat dan mengelompokkan pakaian. Nah, itu kegiatannya. Nah, membuat es krim bersama Bunda. Aku dapat membuat yang kusuka dari kardus-kardus bekas. Nah, itu kegiatannya ada banyak. Nah, apakah harus semuanya tercapai? Ini semuanya selesai. Nah, tunggu informasinya lagi. Silahkan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu akan dimainkan dalam minggu ini. Bunda bisa memilih satu kegiatan main untuk satu hari. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Namun bila ia menginginkan kegiatan lain, ikuti minatnya agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati foto dan atur rekaman video kegiatan Ananda, termasuk saat ia melakukan kegiatan rutinitas dan ibadah. Lalu kirim ke WA grup untuk catatan perkembangan anak. Terima kasih. Nah, ini contoh cara menyampaikan RPPM yang kita buat itu kepada ayah bunda. Kalau ayah bunda itu diberinya tabel seperti di atas, ada KD-KD yang 2.4 seperti itu, 3.15 itu bunda nggak ngerti, ayanda atau ibu bapak di rumah itu nggak ngerti apa itu KD. Nah, KD kan adalah untuk KD-nya untuk mencapai perkembangan 6 aspeknya, maka kalimatnya diganti. Oke, lanjut. Contoh RPPM ya, untuk orang tua. Ini contoh RPPM untuk orang tua. Ini contohnya. Lanjut lagi. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya kira-kira RPPM selama kita belajar dari rumah, kesimpulannya satu, dalam melaksanakan pembelajaran itu harus ada perencanaan ataupun harus menyusun perencanaan. Yang kedua, perencanaan itu disusun oleh guru kelas ya. Nah, kemudian pada masa pandemi ini untuk belajar di rumah itu kita cukup menyusun RPPM ya. RPPM yang cukup kita susun lalu disampaikan kepada orang tua di rumah. Oke, itu kesimpulannya. Lanjut. Tugas mandiri. Nah, Bunda semuanya ataupun teman-teman semuanya dapat tugas mandiri nih. Buatlah RPPM selama masa belajar dari rumah. Buat 1 minggu saja. Buatlah RPPM selama masa belajar dari rumah. Oke, nanti dikirim di WA grupnya. Nah, setelah ini kita ada sharing ya. Rencana masing-masing. Nah, coba teman-teman semuanya kira-kira susah atau gampang? Ternyata kita belajar dari rumah. Sepertinya lebih gampang ya. Lebih gampang karena ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan seperti apa nanti caranya menyampaikan pembelajarannya yang dari rumah. Nah, di sini teman-teman
pada masa pandemi ini kita cukup membuat RPPM. Kegiatannya itu ada banyak. Nah, tidak semua kegiatan itu harus dilaksanakan ataupun harus selesai sama anak-anak kita yang di rumah. Boleh dipilih. Nah, boleh dipilih. Terus boleh dari urutan misalkan dia mau yang paling bawah dulu ya, nggak apa-apa. Karena kita tidak punya RPPE, tidak punya RPPH. Tidak ada kerjaan satu hari ini seperti itu, nggak ada. Cuman RPPM yang kita punya. Maka biarkan mereka memilih, anak dan orang tua itu, untuk memilih kegiatannya yang mana dia suka terlebih dahulu. Dan kita tidak boleh tekankan harus selesai. Jika satu RPPM itu misalkan ada yang tidak terselesaikan, maka itu jadi catatan Bu Guru ya. Itu jadi catatan Bu Guru. Nah, tugas Bu Guru memberikan rencana pembelajaran. Nah, tugas orang tua mendampingi anak belajarnya di rumah. Nanti di dalam prosesnya difoto, di video, lalu disampaikan kepada gurunya. Nah, guru itu tugasnya itu. Jadi kita memantaunya dari rumah juga. Jadi kita harus selalu, gimana cara memantaunya? Pastinya kita pakai daring pakai WA grup itu. Kita bisanya bertanya di grup masing-masing, misalkan tugasnya sampai mana, apa kendalanya, jika sudah dikerjakan mana fotonya, nah seperti itu. Nah nanti dari foto-foto itu kan merupakan data dari orang tua, informasi dari orang tua. Nah tugas Bu Guru selanjutnya merekap data itu, menilai data itu. Nah, penilaian berada pada gurunya, ya teman-teman ya. Jadi guru cukup menyusun rencananya, yang mengerjakan ataupun yang mendampingi anak itu orang tuanya di rumah. Kira-kira enak nggak ya? Nah, kira-kira asik nggak ya? Nah, seperti itu. Selama ini kita kebingungan, kayak mana, nanti nggak tercapai kurikulum, nggak selesai. Nah, kita selama belajar dari rumah, tidak ditekankan untuk terselesainya materi program pembelajaran itu, kurikulum itu ya. Nah, seperti itu sedikit pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum teman-teman, kami harus kerja ekstra ini harus memahami ataupun menguasai 12 materi dalam waktu 1 minggu dan harus disampaikan sendiri ya. Pokoknya peserta BDR yang di provinsi kemarin itu jadi dituntut harus lebih ekstra lagi, harus bisa menyampaikannya. Oke, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.